Shalom, 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 shalom. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Wow, senang sekali saya bisa kembali berjumpa walaupun melalui online ya. Engkau bisa melihat wajahku, aku tidak bisa melihat wajahmu, tapi saya bisa melihat orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan lupa, mari nikmati setiap pujian penyembahan, termasuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Dan praktekkan terus firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri,
pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri Yesus. Oh, pengampunan yang kau beri, oh, pulihkanku. Oh, sungguh kami ada karena pengampunanmu. Kami ada karena karya perbuatanmu. Oh, ampuni kami Bapa. Oh, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, arahkan penyembahanmu kepada Dia. Oh, sembah, sembah, sembahlah namanya. Oh, puji Dia, sungguh puji Dia. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari yang luar biasa, kami mau terus perkatakan itu Tuhan. Hari yang diberkati, karena kami punya pengharapan, karena kami punya Tuhan, karena kami punya pribadi-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah kami terus menyanyikan kasih setia-Mu. Biarkan kami terus memperkatakan setiap perbuatan-Mu. Biarkan kami terus mengarahkan hati kami kepadamu. Biarkan kami terus dan terus dan terus dan terus Tuhan merindukan pribadi-Mu. Kami gak mau memulai aktivitas kami tanpa kami bersekutu dengan Engkau, tanpa kami menikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu hari ini kami datang, hari ini kami berkumpul dalam morning devotion ini. Kami mau menikmati pribadi-Mu, kami mau menikmati Engkau. Hadirat-Mu itu Tuhan menguatkan kami. Hadirat-Mu itu menyegarkan buat kami, memberikan kekuatan, memberikan arah, memberikan sukacita, memberikan Tuhan obat juga buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ada hadirat-Mu yang terus bekerja menguasai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat segalanya. Semalam sudah berlalu, hari ini kami ada karena Tuhan. Semalam kami sudah beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Mari Bapa, hari ini hamba berdoa, setiap umat
umatmu terus mengalami Tuhan. Hari ini setiap umatmu dipimpin oleh Tuhan. Hari ini setiap umatmu mengalami kelegaan demi kelegaan. Hari ini setiap umatmu Tuhan boleh mengalami Engkau pribadimu, kuasamu, kasihmu, kebenaranmu itu terus bekerja. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari kalau ada di antara setiap umatmu yang hatinya lagi gundah gulana, Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan kepastian, Engkau yang memberikan Tuhan, oh Tuhan, kepuasan kepada setiap mereka. Dan kalau ada di antara mereka hati mereka mulai kering, mari Tuhan, kuasa-Mu mengalir saat ini. Hadirat-Mu itu, sungai-Mu itu Tuhan, oh mengairi setiap hati yang kering. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji-muji Engkau. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Arahkan kami lewat firman-Mu. Tegur kami lewat firman-Mu. Perlengkapi kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya yang sudah bergabung secara morning devotion buat hari ini. Terima kasih kita sudah bisa bergabung ya hari ini ya, live ini sungguh luar biasa. Nah, saya ajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan tetap dalam seri peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Kita masuk di seri yang ketiga. Dan di seri yang ketiga ini saya mengajak kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya di Danau Galilea. Bapak Ibu Saudaraku perlu ketahui bahwa selama Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, ada beberapa tempat-tempat yang menjadi tempat favoritnya Yesus. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, terutama kalau kita sering baca firman Tuhan pastinya, kita akan bisa melihat ada tempat-tempat yang menjadi tempat favorit. Nah, saya sama istri saya, kalau kami lagi berduaan, kami lagi berpacaran, walaupun kami sudah punya anak, kami tetap ada waktu-waktu quality time. Saya dengan istri ada tempat favorit kami. Dan itu hanya kami saja yang tahu tentunya. Nah, Yesus pun ketika dia masih ada di dunia ini sebelum dia naik ke sorga, ada beberapa tempat favoritnya Yesus. Dan salah satunya adalah Danau Galilea. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa harus Danau Galilea Pak? Ada banyak hal yang bisa saya sebutkan. Tetapi yang jelas, Danau Galilea adalah salah satu tempat favoritnya Yesus. Dan ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, masih ingat loh ya, 40 hari Yesus menampakkan dirinya di muka bumi ini setelah dia bangkit. Jadi gak main-main, bukan 1-2 jam, 40 hari. Dan dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang ada di Danau Galilea, atau juga disebut sebagai Danau Tiberias, itu sama. Nah, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-21, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu, perhatikan, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi bisa dibilang 1 harian penuh. Ya, mereka menangkap ikan, tetapi mereka nggak mendapatkan ikan-ikan juga. Ketika hari mulai siang, wow, semalaman nggak dapat, kemudian besok paginya ketika hari mulai siang,
Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak," perhatikan, "adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow. Keren banget tuh Yesus itu memang. Ya, bukan hanya keren ketika dia masih hidup, tetapi setelah dia bangkit dari kematian pun dia tetap keren, dan selama-lamanya dia memang keren. Haleluya. Ya, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawa kemari beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya gak mau engkau melewatkan pesan-pesan firman Tuhan. Apalagi ini kita sedang berbicara dalam seri peristiwa setelah kebangkitan Yesus, supaya kita tidak miss, supaya kita tidak melenceng, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala tipu daya iblis. Untuk itu perhatikan baik-baik. Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid di Danau Galilea. Dan memang sebelum mereka menjadi murid Kristus, mereka adalah seorang nelayan. Pekerjaan mereka adalah menangkap ikan. Dan hari itu ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah dia bangkit dari kematian, ternyata murid-murid itu pun sedang kembali ke profesi mereka masing-masing. Ada orang-orang yang mungkin pada waktu itu beberapa murid-murid Yesus, mereka kembali sibuk dengan kegiatan mereka. Kenapa? Bisa jadi juga mereka mengalami hal yang sama yang dialami juga oleh dua orang murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka butuh menghibur diri mereka. Mereka butuh menyibukkan diri mereka dengan pekerjaan mereka. Makanya mereka kembali beraktivitas. Dan Yesus menyadarin itu. Bagaimana ada sebuah kondisi di dalam diri para murid, di mana kondisi itu kalau Yesus biarkan, maka kondisi itu akan membuat para murid justru semakin jauh dari iman mereka kepada Yesus. Kondisi yang seperti apa? Kondisi bahwa mereka tidak lagi memiliki pengharapan seperti ketika Yesus masih hidup. Terkadang dalam kehidupan kita, pengharapan itu hari demi hari bukan semakin bertambah, tetapi justru semakin menipis dan berkurang. Ini yang berbahaya. Saya mau berkata, segala sesuatunya boleh berlalu. Pemimpin boleh berganti, musim boleh berganti, apapun boleh terjadi, tapi pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak pernah boleh berganti ataupun berkurang, tapi justru harus semakin bertambah. Yesus menyadari itu Bapak Ibu, sehingga dia menampakkan diri ketika para murid-murid sedang melakukan aktivitasnya, ketika para murid-murid sedang berusaha menenangkan hati mereka dengan cara kembali bekerja sesuai dengan profesi mereka. Dan di saat itulah Yesus berkata, "Tebarkan jalamu." Dan sungguh saya bersyukur respon-respon yang luar biasa diberikan oleh
murid-murid yang ada di Danau Galilea ini. Pelajaran apa yang saya mau berikan pada saat ini lewat peristiwa kebangkitan Yesus, terutama apa yang dialami oleh murid-murid di Danau Galilea? Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, perhatikan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Pesan yang pertama, Yesus memberikan penegasan bahwa mujizat masih akan menyertai para murid-murid. Yes. Pengharapan mereka tadinya mulai berkurang, semakin menipis. Karena mereka berpikir Yesus sudah tidak ada, Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Saya mau berkata, secara fisik Yesus memang sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita percaya dengan iman bahwa pribadi Yesus, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir, termasuk Dia tinggal di dalam diri kita. Itulah yang sedang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-murid di Danau Galilea, terutama setelah kebangkitan Yesus. Yesus sedang berkata, tenang. Mujizatku masih akan menyertai engkau. Haleluya. Ada beberapa orang yang anti dengan mujizat. Ya sudah, sakarepmu. Tapi saya percaya mujizat itu selalu bisa terjadi sampai dengan saat ini. Kenapa orang anti dengan mujizat? Karena bagi mereka ya cukup mendengarkan pengajaran saja. Pengajarannya meninabobokan, pengajarannya menyenangkan telinga mereka. Kata-kata manis, kata-kata motivator yang diucapkan oleh pendeta-pendeta, banyak juga yang seperti itu. Tetapi saya mau berkata, pengajaran yang bagus tidak salah asal sesuai Alkitabiah. Kata-kata motivator juga nggak apa-apa, oke, asal sesuai firman dan itu dipraktekkan sendiri juga. Jangan cuma sekedar dikatakan. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus juga menekankan apa? Mujizat. Mujizat itu menyertai para murid, dan mereka melihat bagaimana mujizat itu terjadi dalam profesi mereka. Saya berdoa hari ini, biarkan ada mujizat demi mujizat terjadi dalam profesimu. Yang percaya katakan amin. Pegang tanganmu seperti ini, kemudian genggam erat-erat, katakan, aku percaya mujizat akan menyertai aku. Yes, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea sangat penting pada waktu itu. Karena setelah itu, ketika mereka melihat mujizat itu, ketika Yesus juga berkata kepada mereka, mujizatku masih akan menyertai engkau. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Wow, mereka menantikan Roh Kudus. Nanti kita juga akan bahas ya. Mereka menantikan Roh Kudus, dan setelah itu mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan mereka menjadi rasul-rasul yang memberitakan Injil ke kota-kota, ke desa-desa. Akhirnya Injil pun juga bisa sampai ke negeri kita tercinta, Indonesia. Haleluya. Ini yang luar biasa. Engkau bisa menyatakan kuasa Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang Yohanes 21 ayat yang ke-5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Wow. Perhatikan baik-baik. Karena Yesus itu bukan kayak kita yang kadang-kadang asal ngomong. Ya, Yesus itu bukan kayak kebanyakan orang yang mungkin ada dikasih kesempatan bicara, jadi dia asal ngomong aja, nggak dipikirin, nggak dilakuin, nggak ada maksudnya, enggak. Tapi setiap kata yang Yesus ucapkan, setiap kalimat yang Yesus sampaikan kepada para murid-murid, itu adalah kata kalimat yang penuh arti, penuh makna, dan itu memiliki kuasa. Yesus berkata, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yang kedua, Yesus menekankan jangan sibuk dengan kebutuhan jasmani sampai kita melupakan pekerjaan kerajaan Allah. Haleluya. Yes, Yesus menekankan itu. Adakah kamu punya lauk pauk? Jangan sibuk hanya dengan masalah-masalah jasmani.
Hari-hari ini banyak orang yang sibuk, kerja. Ya, mereka pakai statementnya Pak Jokowi, kerja. Yes. Tapi ada banyak orang memakai statement itu untuk apa? Lebih sibuk bekerja daripada sibuk juga untuk Tuhan. Saya mengajak setiap warga kerajaan Allah, baik yang ada di gereja lokal ataupun umat Tuhan dimanapun engkau beribadah, jangan engkau cuma sibuk kerja untuk memenuhi kebutuhan jasmanimu, tapi engkau nggak mau pernah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Ini loh. Poin yang kedua dengan poin yang ketiga yang mau saya sampaikan nanti itu sangat memiliki hubungan. Tetapi masih tetap dalam poin yang kedua, Yesus sedang mengajarkan kepada para murid bahwa kalau engkau menjalankan perintah Bapa, maka ada jaminan, ada pemeliharaan dari Bapa Sorgawi. Tenang aja. Haleluya. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Bapa kita itu Bapa yang baik. Dia yang paling mengerti apa yang kita hadapi, apa yang kita butuhkan. Tenang aja. Ya, pasti kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, maka Bapa akan bertanggung jawab. Katakan amin. Yes. Katakan amin. Ya. Ada banyak orang yang saya temui, ayo pelayanan. Aduh jangan Pak, sibuk. Ayo dong kasih waktumu. Aduh komsel, kakak. Aduh gak ada Pak, sibuk. Wah itu. Nanti begitu sudah mau mati, maaf ya, begitu udah kena masalah, baru cari Tuhan. Nah itu kan sifat manusia yang sangat buruk, yang sangat jelek. Kita harus bertobat loh. Hati-hati, saya harus katakan. Justru ketika kita masih sehat, kita masih terus ada di muka bumi, itu adalah kesempatan kita. Untuk apa? Kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, jangan lupa, kita juga harus memberi diri kita, baik itu untuk melayani pekerjaan Tuhan, ataupun juga kita memberi waktu kita untuk bersekutu, beribadah di hadapan Sang Raja. Ini loh yang Yesus sedang tekankan. Jangan sibuk dengan kebutuhan jasmani sampai engkau melupakan pekerjaan Allah. Yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang ke-10 dimulai dengan kata ini. Kata Yesus kepada mereka. Coba perhatikan, 3 kali di ayat yang berbeda. Kata Yesus kepada mereka. Apa sih maksudnya? Yang ketiga, Yesus sedang memberikan penekanan kepada para murid untuk mereka selalu mencintai perkataan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi kalau sekarang lagunya dirubah. Firman-Mu ku cari saat ku butuh, ku praktekkan saat aku sudah mentok. Yesus sedang berkata kepada para murid-murid, cintai perkataanku. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus itulah yang Yesus mau supaya selalu didengar oleh mereka. Dan kalau kita baca tadi bagaimana para murid-murid mendengarkan kata Yesus. Haleluya. Saya mau berkata kepada setiap kita bahwa perkataan Tuhan itu jauh lebih harus kita hidupi, harus kita pegang, harus kita praktekkan. Coba, kalau pada waktu itu Yesus tidak menunjukkan diri kepada para murid-murid, terutama yang di Danau Galilea ini mereka ini adalah orang-orang yang memang kalau boleh saya katakan, mereka udah putus asa. Termasuk Simon Petrus, ya, yang tadinya dia berkata, aku akan mati bersama-sama dengan engkau sebelum Yesus ditangkap itu kan.
Aku gak akan mungkin menyangkali engkau. Tapi pada waktu itu dia sudah hilang pengharapan. Saya mau berkata bahwa orang-orang yang kehilangan pengharapan adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah menyukai ataupun memperkatakan perkataan firman Tuhan. Karena orang akan selalu punya pengharapan di saat orang itu suka membaca firman, mempraktekkan firman, dan menghidupi firman. Yes. Jangan saudara pikir bahwa saya sebagai hamba Tuhan, saya gak punya masalah. Oh banyak. Kita masih manusia bro, sis. Saya juga punya masalah. Tetapi di dalam setiap tekanan apapun, saya dengan istri saya selalu kami belajar memperkatakan firman. Itu jauh lebih berkuasa. Katakan amin. So hari ini lewat perjumpaan yang luar biasa antara Yesus dengan murid-muridnya di Danau Galilea, biarkan itu betul-betul menjadi kekuatan buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa, biarkan lewat peristiwa setelah kebangkitan Yesus ini akan semakin menguatkan kita dan akan semakin membuat kita radikal di dalam Tuhan, radikal dalam mempraktikkan firman, berbuat kasih, menolong, dan menghidupi setiap nasihat firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Aku serahkan umat Tuhan hari ini dalam tangan-Mu. Engkau menyertai mereka, Engkau menuntun mereka, dan hamba berdoa mujizat-Mu Kau nyatakan kepada mereka, dan biarkan mereka memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan biarkan mereka selalu menyukai perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.